Energi negatifnya itu leburlah atau kembali ke asalnya. Saya kok nangkapnya leburlah itulah, bahasa premannya matilah kau gitu. Apa betul gitu? Ya itu kan tafsir. Saya nyebutnya lebur kok bapak tafsirkan mati. Ya. Gini Pak. Kalau di dunia energi memang kematian itu gampang. Gini. Kalau di dunia materi ya, kematian itu gampang dipahami ya. Orang tadinya hidup tiba-tiba letak itu mati kan. Tapi kalau di dunia energi nggak gampang Pak. Matinya itu kayak apa? Makanya saya nggak bilang mati, lebur. Maksudnya lebur itu kalau ada satu realitas energi yang ini merusak, ya nggak ada lagi gitu, ciut. Itu namanya lebur. Apakah itu kejam? Ya enggak lah. Tapi kalau itu bentuk energi, matilah kau. Ya kalaupun iya, terus masalahnya apa? Oh, kita kan nggak nyebut mati. Kita kan nyebutnya lebur. Kalau gara-gara kita nyebut lebur dia mati, terus yang salah siapa? Nggak ada yang salah, salah dia sendiri. Kenapa mati? Ya kan gini ya. Kekuatan semesta itu kan ada 3: penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Semuanya ini manifestasi kasih. Ya, ada kalanya yang memang harus muncul adalah penciptaan. Jadi yang nggak ada menjadi ada. Ada kalanya mesti muncul adalah pemeliharaan. Yang indah-indah itu tetap harus ada. Tapi ada kalanya yang merusak terus dilebur. Dilebur itu disirnakan kembali kepada awal evolusinya yang titik kosong. Terus masalahnya apa kalau begitu? Nggak ada. Karena itu ada bagian keseimbangan. Kalau enggak nanti yang hancur lebih banyak. Ya, gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Dalam rangkaian seperti ini, itu kan bahasanya sepertinya Allah menciptakan, kemudian dia memelihara di alam semesta ini, kemudian nanti pada peleburan itu mungkin bagi makhluk atau ciptaan berjiwa atau tidak, benda mati atau hidup, ada waktunya gitu ya, mungkin ya yang saya tangkap. Lalu kalau kita sebagai orang manusia ciptaan yang istimewa ini, dia punya mission meneruskan apa yang dia si pencipta ini lakukan gitu ya. Kira-kira yang saya tangkap begitu. Kemudian kalau misalnya pemeliharaan, nah ini dia, pemeliharaan itu dalam arti yang bagaimana? Karena ada orang, ya saya sendiri juga merasakan seperti itu. Kalau saya membuat sesuatu saya suka, itu belum tentu saya akan konsisten sampai kapan saya pelihara itu bahwa itu baik gitu. Ada tergoda untuk yang lain, sehingga saya mengabaikan yang sudah baik itu, yang kuanggap baik ternyata tidak baik. Mungkin, nah ini dia keberadaan manusia itu. Kan saya tidak tahu dalam perkembangannya itu kan banyak pengaruh sejak dia lahir. Itu kan ada pengaruh lingkungan, pengaruh macam-macam, sehingga dia yang maunya baik menjadi berkembang sesuai dengan pengaruh itu. Oke. Sekali lagi, kata kunci dari ajaran yang kita sama-sama jalankan ini adalah keterhubungan dan ketertumpunan oleh Sang Roh Kudus, oleh Tuhan yang bersemayam di dalam diri kita. Jadi segala langkah kita itu betul-betul harus mengacu kepada tuntunan agung dari Gusti atau dari Tuhan, bukan mengacu kepada apa yang diasumsikan baik oleh kita. Itu harus dibedakan. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu, jangan buat yang dianggap baik, tetapi buatlah apa yang memang dititahkan oleh Sang Sumber untuk menciptakan keselarasan di bumi ini. Sama saja pelihara juga, peliharalah apa yang memang harus dipelihara. Jangan melihara yang nggak perlu dipelihara. Taunya dari mana? Ya ini tuh. Ya. Kadang-kadang tidak tahu. Ya makanya banyak meditasi. Ya. Nah, kalau tidak meditasi, nanti orang akan terjebak kepada bawah sadar atau pikiran tak sadarnya. Semua konstruk pikiran yang dibangun lewat pendidikan segala macam itu kan tertanam di chip-chip yang tadi kita ngomongin. Itu yang akan mempengaruhi cara berpikir orang. Kalau orang seperti itu sebetulnya nggak bisa dibilang spiritual. Ya, dia manusia biasa yang sangat terkondisikan,
Itu yang sekarang sedang kita berupaya lampaui. Chip-chipnya dibersihin supaya kita nggak terkena oleh distorsi konsepsi yang tidak selaras yang dibentuk dari masa lalu kita. Ke titik nol deh, format ulang supaya kita hanya hidup di dalam tuntunan yang agung dari Tuhan, gitu loh Bu. Ya, maka solusinya tetap hanya hening dan hening, tidak ada cara lain. Kalau dengan begini kita akan tahu yang harus dilakukan itu apa. Ya, begitu Bu. Mohon Pak, kalau seandainya kan baru mulai belajar. Ini hening itu kalau betul-betul mau dilakukan, itu sebaiknya bagaimana? Apakah dalam satu hari ini sekali atau? Oh tidak. Ya, gini ya. Tadi saya sudah jelaskan ada hening yang formal. Ya, jadi kita mengambil waktu khusus. Contoh, ya, pagi-pagi kita sila atau kita duduk di sofa atau sambil berbaring, ya. Kita mulai dengan menyadari nafas, nyambung kepada Roh Kudus dan seterusnya. Yang paling gampang ikutin audio saya. Itu namanya hening secara formal. Ya. Kapan dilakukan? Bebas, senyamannya. Berapa lama? Bebas juga. Di mana? Bebas. Enakan, pokoknya nggak ada aturan mesti begini begitu. Boleh nggak saya hening kalau belum mandi? Yang larang siapa? Kagak ada. Ya, oke. Nah, sisanya adalah kita sambil masak, kita sambil nyapu, sambil apapun, tetap menyadari keterhubungan dengan Tuhan. Menyadari anugerah itu terus ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Simpel segitu aja, Bu. Ya, gitu. Begitu Bu? Nah, kalau sudah begitu pasti akan tertuntun oleh Roh Kudus. Maka nanti kita nggak melangkah berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan kebenaran sejati.